di area pertambangan di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terus dilanjutkan. Polda Jawa Barat mendalami dugaan kelalaian dalam kasus ini. Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan mengatakan penyelidikan insiden longsor ini untuk menindaklanjuti pencabutan izin usaha pertambangan oleh gubernur terhadap 3 perusahaan pengelola tambang pada kawasan tersebut. Beberapa saksi sudah diperiksa, itu kita naikkan ke proses dari lidik ke sidik untuk menetapkan tersangkanya. Ada beberapa undang-undang yang kita terapkan. Yang pertama adalah undang-undang pertambangan, kemudian undang-undang keselamatan kerja dan lingkungan hidup, serta ada pasal KUHP 359 yang karena kelalaiannya menyebabkan 14 orang meninggal dunia. Sementara itu sejumlah keluarga mendatangi lokasi longsor untuk mengetahui nasib sanak saudara yang menjadi korban. Salah satunya keluarga Muniah. Pihak keluarga mengaku sudah tidak bisa lagi menghubungi Muniah pasca kejadian itu. Menurut keluarga, korban biasa berjualan minuman di lokasi tambang. Berkeliling di daerah tambang ini. Tapi nggak tiap hari, tapi 1 minggu 2 kali. Sudah berapa tahun sih Pak Muniah? Jualan udah ada sekitar 5 tahun lebih. 5 tahun. Sesuai PP nomor 23 tahun 2010 disebutkan pemberian izin usaha pertambangan eksplorasi batuan untuk lintas provinsi izinnya dari Menteri SDM. Jika pertambangan itu lintas kabupaten, maka izin diberikan oleh gubernur. Dan jika hanya dalam 1 kabupaten, maka izin dari bupati, wali kota. Aparat keamanan harus menyelidiki kasus ini hingga tuntas, termasuk soal izin tambang, agar kasus serupa jangan terulang lagi. Tim Liputan Kompas TV. Kepolisian daerah Jawa Barat mendalami dugaan kelalaian dalam insiden longsor tambang galian C di Gunung Kuda Cirebon yang mengakibatkan belasan korban jiwa. Apa saja yang diselidiki oleh polisi? Kami akan bahas bersama dengan Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rohmawan. Pak Hendra, selamat petang. Pak Hendra, pertanyaan pertama saya, 11 orang masih dinyatakan hilang. Proses evakuasi sejauh ini sudah sampai mana, Pak? Baik, dengan Mas apa nih? Dengan Dipo, Pak, di studio. Halo, Pak Ipo, ya. Mas Ipo, jadi Baik. kami tadi sekitar jam 12 sampai jam 13.00 itu melakukan istirahat dulu, ya. Dan kita dapat melihat salah satu eskavator yang tertimbun, ya. Tapi ada beberapa dump truck yang informasinya itu ada 4 lagi masih belum terlihat. Dan kemudian dilanjutkan tadi, dan sampai saat ini kita belum dapat informasi untuk korban yang selanjutnya belum kita temukan dari 11 yang dapat laporan dari Polres maupun juga tim gabungan. Demikian, Mas. Sejauh ini proses evakuasi ada kendala, Pak? Kendala memang tidak ada ya, tetapi memang dengan lokasi bahan tambangnya itu pasir dan batu yang cukup besar. Jadi kita tidak bisa mengerjakan secara manual. Jadi kita harus menggunakan ekskavator yang sudah di lokasi itu ada 5 dan yang 2 adalah dozer ya. Tapi karena di sini menggunakan alat-alat berat ini sehingga kita belum bisa langsung mengerahkan dari K9 tadi untuk mendeteksi para jenazah yang ada di timbunan batu tadi itu. Ya, ini kendala kita di situ, tidak seperti mungkin tanah biasa sehingga kita bisa langsung ke lokasi orangnya, tapi menggunakan alat berat. Dan posisinya juga kita masih mengkhawatirkan ada beberapa retakan di atas dan juga ada tonjolan gantungan di bukit itu masih cukup rawan sehingga kita harus betul-betul menggunakan SOP yang benar. Gitu. Jadi kendalanya di situ betul-betul karena alam. Ya. Kalau kita lihat konturnya Pak, Gunung Kuda, dan lihat secara visual itu sangat tinggi sekali, apakah betul ada dugaan kelalaian terkait dengan prosedur penggalian yang tidak dilakukan secara terasering? Betul sekali, jadi dugaan itu sangat kuat ya, karena dari lokasi itu dia hanya menggempur saja di bagian bawah, kemudian secara manual dia gunakan eskavator untuk masukkan ke dump truck, tapi tidak melihat keamanan dari kontur tanah dan batu yang di atas itu, sehingga kalau terjadi keguguran ya sangat mungkin besar. Dan ini
menjadi catatan buat kita, sehingga ada beberapa pasal yang kita tetapkan kepada mereka ya. Ada 6 terperiksa yang sudah kita lakukan, utamanya kepada Abdul Karim ya, kepada Ade Rahman. Ini ada beberapa pasal yang konstruksinya sudah kita bangun dari mulai KUHP pasal 359, kemudian juga ada Jo-nya itu pasal untuk kecelakaan laka kerja, itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, itu pasal 474, yaitu semua ancamannya adalah 5 tahun ke atas ya. Dan ada satu lagi untuk Jo-nya, yaitu pasal lingkungan hidup, itu di pasal 98, yang apabila ada kelalaian mengakibatkan meninggal dunia, di ayat 3-nya itu bisa mencapai 15 tahun. Inilah konstruksi hukum yang kita alokasikan kepada musibah kecelakaan tambang ini. Demikian. Saya ingin tegaskan lagi Pak Hendra, bahwa tadi Bapak menyebutkan ada 6 orang yang sudah dilakukan pemeriksaan. 6 orang ini bisa dijelaskan secara detail siapa saja dan dari pihak mana saja Pak? Nah, jadi untuk yang Haji Abdul Karim ini merupakan salah satu, bukan salah satu, tapi pemilik ya. Pemilik dari izin tambang itu. Kemudian Ade Rahman itu adalah manajer lapangan operasionalnya yang berkantornya ada di situ juga. Kemudian untuk yang 4 lainnya adalah merupakan karyawan yang posisinya kalau disebut bentuknya ceker ya, tetapi di situ maksudnya adalah yang mengatur bagaimana pasir dan batu itu untuk masuk ke dump truck. Jadi memang karyawan di situ yang juga ada di posisi saat itu, ada juga yang sedang mengerjakan tugas dalam pembagian pasir dan batu di lokasi itu. Baik, tentu galian tambang ini tidak akan berjalan tanpa izin Pak. Apakah kemudian pihak yang diduga memberikan izin, mungkin dalam hal ini adalah pemerintah daerah, juga akan turut diperiksa Pak? Ya tentu saja keterkaitan itu ada ya, dan memang saat ini kita diberikan temuan bahwa untuk legalitasnya memang masih aktif ya. Tadi disampaikan sebelumnya juga itu berakhir pada tanggal 5 November tahun 2025, tetapi dengan adanya kejadian yang seperti ini, oleh Pak Gubernur juga sudah dicabut, dan kita sudah lakukan polisen tadi di lokasi untuk mendukung keamanan, karena dari beberapa lokasi yang kita udah batasi itu, masyarakat juga masih banyak yang ingin masuk. Mungkin di samping itu ada keluarga korban juga, tetapi sudah kita lokisir dengan baik. Oke. Demikian. Penetapan tersangkanya kapan Pak Hendra? Ini tadi kami terakhir sebelum kembali ini sudah digelar dan dihadiri oleh Pak Dirkrimsus ya. Kemudian ada dari Kasatserse, Kabitumas dan juga Kapolres yang telah mendampingi Pak Kapolda, dan tadi akan ditetapkan untuk keputusannya setelah rapat, mungkin dalam waktu dekat ini ya. Baik, kita tunggu proses hukum yang masih dilakukan oleh Polda Jabar. Terima kasih Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rohmawan atas waktunya. Sehat-sehat selalu Bapak. Usai jeda, Kompas Petang akan kembali dengan informasi truk muatan